Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Dan kali ini gua akan membahas mengenai filtrasi yang gua gunakan ya. Dan filtrasi ini insya Allah bisa memberi masukan kalian dan juga menghemat biaya kalian, dan juga ikan tetap terjaga kesehatannya. Kita langsung aja kita simak video berikut ini. Check it out. Untuk filtrasi yang gue gunakan di tank gue ini, gue pakai filter top filter ya, tipe top filter. Dan tank gue ini berukuran 150, lebar 50, tinggi 65 cm. Untuk air nggak pernah gue ganti, cuman gue tambahin karena ada penguapan kayak begini nih. Ini karena uap begini, jadi ini udah kira-kira satu minggu atau 2 minggu, lupa gua, 1 mingguan lah. Ini enggak gua ganti, udah nguap segitu banyak. Juga karena ya sering ada kerusuhan juga, jadi airnya nyiprat-nyiprat keluar dari ikan-ikan gua ini. Gua pakai top filter itu ya, ukuran panjang 150, lebar 20, tinggi 20 cm. Ada 3 chamber, yang chamber terakhir panjang, chamber pertama sama kedua rada pendek. Dan bisa dilihat airnya. Oh ya, untuk power head gue pakai ini ya, pompa 1800 atau 1600, gue lupa, pokoknya nggak sampai 2000. Kalau ini power head nggak gue pakai karena gara-gara dulu gue punya pacu, terus selangnya kabelnya digigitin jadi nyetrum. Gue juga pakai wave maker yang ukuran paling kecil waktu itu, lupa gue ukurannya berapa. Nah, di wave maker itu gue selipin selang aerator ya, jadi wave makernya keluar gelembung gitu. Dan ikan sebanyak ini kurang lebih ada 20 ikan ya, gue lupa berapa nih. Itu gue pakai pompa sekecil itu 1800 atau 1600, kucurannya nggak besar ya, dan di bawahnya alhamdulillah agak bersih gitu. Nah, ini pipanya nih, pipa yang tadinya buat ke pompa jatuh gara-gara kerusuhan dan belum gue perbaikin kebetulan. Nah, ini air outputnya segede gini doang. Waduh, tutupan ikan lagi. Nah, segede itu tuh. Jadi hasilnya begini, alhamdulillah sih. Ini udah lama gue pakai, sekitar 3 bulan atau 4 bulan, ikan gak ada yang sakit, sehat semua ya. Dan gue akan review top filter gue pakai media apa aja, dan bersihinnya kapan, dan itu kotoran di dalam apa aja. Oke. Untuk top filter gue pakai beberapa media ya, sorry itu berantakan, itu buat jangkrik, itu buat ulet Hongkong biar nggak disemutin, jadi gue taruh di filter. Jadi untuk medianya gue pakai beberapa. Yang pertama ini di atas ada kapas itu belum lama, udah lama juga nggak gue ganti. Terus gue pakai kalknes, ini bisa dilihat kalknes yang muter juga nggak banyak ya, karena kucurannya dikit. Terus itu ada bioringnya udah kerendam kotoran. Terus di sini ada biobol, bisa kelihatan nggak tuh, gelap ya. Nah, itu dikit-dikit mah kelihatan lah ya. Nah, biobol ini juga udah kotor, di kependam lumpur ya. Terus yang terakhir gue pakai karang jahe nih. Ini karang jahe, ini full karang jahe.
ya, satu chamber. Ini full biobol satu chamber. Nah, ini campuran nih, di dasarnya gue kasih bearing, terus ada tightnessnya. Terus gua ini sudah lama tidak membersihkan top filter gua ya, dan kotoran-kotoran tersebut itu bukan dari kotoran ikan atau apa segala macam, itu lumpur yang ada di air gua karena gua pakai air sumur, dan kalau diendapin itu ada lumpurnya. Jadi setiap gua nambah air itu endapannya bertambah terus, jadi udah sebanyak itu ya. Terus gua nggak pakai heater, dan gue juga ya perlengkapan gue cuman itu power head sama wave maker doang ya, udah nggak ada lagi sama lampu. Itu power headnya yang kecil, wave makernya juga yang kecil juga, dapat kecurannya cuma segitu. Oh, sama aerator juga buat nambah oksigen sekaligus aerasi air supaya cepat bening, karena sumur di tempat gue ini butek banget dan hasilnya itu banyak lumpurnya. Nah, kenapa gue bikin untuk kapasnya beda? Karena gue nggak mau merendam kapas ya kan, itu karena udah lama aja jadi kerendaman, bukan kerendam sih, maksudnya ketahan air jatuhnya ya. Karena setahu gue, kalau pengalaman pribadi gue, kalau di tempat gue kapasnya kerendam itu penyakit, kalau ada penyakit itu susah hilang. Dan alhamdulillah ini ikan sakit gue taruh sini dia sembuh. Ikan sakit tapi sakit ringan ya, bukan yang parah ya, dia kayak WS, terus fin root. Kalau body root itu udah nggak bisa ditaruh sini, gue udah pernah buat peacock bass, alhamdulillah sembuh. Terus kenapa gue pakai filter ya, susunannya begitu, dan hanya itu medianya. Pertama, murah, biaya lebih murah. Itu karang jahe gue beli sekarung kecil itu kan cuma 30.000, biobal segitu satunya tuh 150, itu kalau nggak salah ada 70 atau 50 piece gitu. Berarti kan kalau 150 bulunya aja 1.500 ya, nggak sampai lah 50.000 ya. Terus sama kaltness yang paling mahal, gue pakai kaltness karena gue tertarik dengan fungsinya, yaitu untuk regenerasi bakteri ya. Jadi bakterinya tuh bakteri baru terus, dia memproduksi bakteri terus dari kaltness itu. Nah, gue yang bikin tertarik tuh itu. Jadi kalau bioring kemarin itu bekas aquarium lama, ada bioringnya, gue taruh situ sekalian buat nahan si kaltness supaya nggak ke chamber sebelah gitu. Jadi fungsi dari semuanya adalah gue menempatkan kapas itu untuk kotoran besar, untuk menyaring kotoran yang besar ya. Ya tahulah sendiri, kotoran ikan predator kan gede-gede, apalagi si Oscar ini kan kadang besar nggak pecah, kadang pecah. Terus kaltness itu fungsinya untuk regenerasi bakteri. Kalau bioring itu gue pakai buat nahan kaltness supaya nggak ke chamber sebelah. Terus untuk biobol itu sebagai sarang bakteri. Nah, yang terakhir karang jahe itu fungsi utamanya sebenarnya gue untuk menstabilkan pH air ya. Cuman karena mungkin ini nggak aktif, ternyata ada fungsi kedua, yaitu mengendapkan kotoran-kotoran. Jadi ketika keluar dia bersih. Nah, seperti ini baru pH ukuran 1800 ya. Kalau misalnya lebih kencang lagi ini sebenarnya lebih bagus, cuman ini kan ada pH gantung nih. Dulu gue pakai itu bersih banget, tapi sekarang nggak gue pakai karena gue mau hemat listrik juga. Karena ya akuarium gue udah cukup banyak ya, tuh sini ada, situ ada, di bawah ada. Makanya gue mau hemat listrik aja, dan gue juga sekalian mau tahu kalau misalnya pakai pH kecil tuh efeknya apa. Ternyata di sini hanya berefek ya kurang bersih aja airnya, masih ada debu-debu kecilnya, tapi untuk ikan alhamdulillah sehat.
kalian juga bisa jika kalau misalnya kalian mau maksimal, pH nya digedein lagi aja. Terus apa tuh, wave makernya juga gedein, dikasih aerasi atau aerator, gelembung udara, supaya airnya lebih teraerasi dan suplai oksigennya lebih besar. Terus ini juga kalau perlu kalian bilas ya, jangan disikat, jangan disikat atau dibersihin banget, cukup dibilas aja, disentor aja lah. Kalau misalnya kalian nggak betah dengan penampilan yang kotor seperti ini, kalian bisa cuci tanknya, untuk medianya dibilas aja, jangan disikat atau segala macam, jangan terlalu bersih karena nanti bakterinya bisa hilang. Ini pun kemarin terakhir tuh 2 minggu yang lalu gue ganti air, gue sisain 30%, alhamdulillah kan masih aman ya. Cuman ya agak lama itu karena pH nya kecil itu, beningnya gitu. Bisa dilihat ikan-ikan gue sudah sehat-sehat tuh. Ini tiap hari gue kasih pakan pelet, jadi efeknya seperti ini. Peletnya ini sankoi ya, sankoi spirulina. Ini ikan di sini semuanya makan pelet ya, termasuk ikan patin nih. Dari kecil itu makan pelet, gelap banget ini. Saya kurang. Aduh tuh. Nah, Oscar-oscarnya juga makan pelet. Pokoknya pelet semua lah, pikok bas yang kecil kayak gini-gini nih makannya pelet juga nih. Nih ada sana juga makan pelet. Ya pokoknya makan pelet lah semuanya lah. Termasuk ini panas nih. Nah dia makan pelet juga. Jadi nggak ada yang makan ikan-ikan atau segala macam. Dan ini gue termasuk hemat banget ya. pH kecil, wave maker kecil, medianya juga yang murah-murah. Terus apa, lampu itu gue pakai lampu kalau nggak salah 15 watt punya Nikita Star apa Nikita lah, pokoknya Nikita itu yang 15 watt itu, gue lupa tipenya, tapi bukan perkus ini, beda perkus ini, bukan ini lampunya. Jadi total ya nggak sampai 50 watt lah. Kalau pH cuman 22 watt, itu cuman 5 watt. 20 tambah 5 27 tambah 15 42 watt. Dan ikan gua udah gede-gede juga. Ya mungkin segitu aja share dari gua. Untuk filtrasi yang lebih baik bisa mungkin ada info atau sharing untuk filtrasi yang lebih baik. Cuman saran gue digedein aja pour headnya, dan jangan lupa output dari filternya juga digedein. Kalau pour headnya digedein biar nggak luber. Itu aja sih yang kurang kalau misalnya pengen lebih mantap lagi. Ya mungkin itu aja share dari gua. Kalau teman-teman punya ide yang lebih hemat dan bagus, bisa langsung komen di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi atau sharing tentang ikan. Yaudah itu aja dari gua. Tolong di subscribe dan juga di like supaya gua bisa share tentang perawatan ikan yang ala-ala gua ke kalian, dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Wassalam.